Satu dua tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Tadi kesini sendirian atau berangkat? Sendirian sama anak. Sendirian ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afidatul Kusuma Putri sebagai konselor pagi hari ini. Sebelumnya adik namanya siapa? Maisya Kirana Saputri. Lahirnya 10 Desember 2022. Alamatnya tuh Sumur Jurang, RT 5 RW 3, Sumorejo, Gunung Pati, Kota Semarang. Ibu tadi kesini atas kemauan sendiri apa ada rujukan? Kemauan sendiri. Ya, atas kemauan sendiri. Baik Bu, nanti di sini saya akan konseling selama 30 menit. Nah, 15 menit pertama nanti saya akan tanya-tanya dan 15 terakhir nanti kita akan memecahkan masalah. Nah, nanti Ibu jawab aja dengan sejujurnya karena di sini sudah ada kode etik, data-data tidak akan tersebar. Kalau boleh tahu berat badannya Dek Nana berapa ya? 14 kg. Tinggi badannya? 89. Untuk ukuran lilanya? Lila kemarin tuh 18. 8. Baik Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk mengukur status gizinya Dek Nana. Iya. Baik, setelah saya hitung status gizinya Dek Nana ini termasuk dalam kategori gizi normal yaitu 0,18 dan ini tidak teridentifikasi, tidak ada wasting, stunting ataupun overweight. Ibu, Dek Nana ini 1 bulan terakhir ini apakah pernah melakukan tes lab? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, apakah akhir-akhir ini Dek Nana pernah merasakan pusing, mual, muntah, sakit, panas, batuk atau pilek? Alhamdulillah nggak pernah. Suhunya berapa ya Bu? Suhunya 36 Oh ya, 36. Nah, di sini di riwayatnya Dek Nana suhunya normal, tidak pernah akhir-akhir ini tidak sakit, demam apapun pilek ya Bu ya. Nah, ini kalau boleh tahu adik Nana ini makannya nafsunya gimana, menurun, menaik atau gimana Bu? Biasa sih Mbak, soalnya pilih-pilih kalau makan. Seringnya pilih-pilih makannya itu pilih makan mau nasi, GTM atau gimana Bu? Nasi sayurnya yang pilih-pilih. Sayurnya pilih-pilih. Kadang suka nasi pilih sayur, kadang enggak gitu. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, kemarin itu pagi Dek Nana sarapannya pakai apa ya? Nasi Putih. Nasi putih, telur sama sosis. Oh iya. Nah, nasinya itu kira-kira seberapa ya Bu? Kurang lebih ya 1 centong itu berapa gram ya Mbak ya? Ya kurang lebih 1 centong lah, enggak. Kadang habis kadang enggak gitu. Nasi 1 centong. Habis itu tadi telurnya itu digoreng, telurnya? Digodok. Oh, telur rebus. Sosis goreng. Ya, 1 butir. Iya.
Sosisnya sosis apa ya Bu? Apa ya itu cam sosis cam. Berapa buah sosisnya? 1, kadang 2 itu nggak habis Iya. Mbak. Ada makan buah nggak Bu? Habis itu Iya makan makan buahnya semangka. kira-kira berapa potong? Ya secukupnya itu potongan kecil itu Mbak, biasanya gitu. Nah setelah makan pagi kemarin Dek Nana ada ngemil nggak? Ngemil apa no? Roti ya? Iya. Makan roti. Rotinya roti. apa? Roma. Roti Roma. Berapa keping? Berapa keping ya Mbak? Itu kurang lebih ya banyak sih. Itu dari oh iya itu sekitar yang 45 lah ya. 5 keping. Nah minumnya apa Bu? Air putih. Air putih berapa gelas? Kalau pakai botol itu paling ya enggak 80 ml, 120 situ. Itu pakai botol. Nah makan siangnya kemarin Nasi sama pindang. nasi sama pindang. Pindang goreng. Nasinya satu Ya dikit, kurang lebih 1 centong kurang lebih. Pindang gorengnya kalau boleh tahu tuh berapa, setengah ekor atau Satu ekor? Nah habis itu ada ngemil lagi nggak Bu? Ya itu lanjutkan ke roti itu kan masih ada. Satu harian itu. Ada itu nggak Bu, minum susu? Iya. Susunya merek apa udah kalau boleh tahu? Frisian Flag yang bubuk kardus rasa madu. Biasanya per hari itu beberapa minumnya itu berapa kali? 1 sampai 2, 3 kali. Itu 1 dot itu 120 ml. Nah, apakah Dek Nana itu riwayat keluarganya ada riwayat sakit Bu? Alhamdulillah nggak ada. Nah, apakah Dek Nana itu ada alergi makanan atau alergi apa? Alhamdulillah nggak ada. Nah, setelah saya lihat tadi pola makannya kurang seimbang, pemilihan makannya kurang tepat. Nah, seperti tadi di pagi hari mengkonsumsi telur rebus, terus ada sosis goreng. Nah, itu nggak ada proteinnya, terus juga nggak ada sayurnya ya Bu ya. Iya. Nah, terus di siangnya sama malamnya juga cuma nasi sama pindang doang, nggak ada sayur, nggak ada protein hewaninya gitu. Terus kalau buah udah cukup 1 hari 2 sampai 3 kali, 2 kali porsi. Nah tadi jadi pola makannya itu kurang seimbang, variasi makannya terbatas, terus masih sering pilih-pilih makanan terutama sayur, nggak mau makan sayur. Jadi di Susah sini Mbak kalau sayur itu anak. itu Bu bisa dimodifikasikan, dibuat apa gitu, maksudnya nggak dalam bentuk sayur kayak Gitu, dibuat iya. kayak keripik bayam atau apa gitu ya Bu ya. Nah di sini berarti tujuannya nanti kita akan meningkatkan konsumsi sayur sesuai dengan kebutuhan ya Bu, 2 sampai 3 kali per porsi. Untuk meningkatkan biar adik Nana itu suka sayur. Oh iya.
dengan kita akan mengurangi Warna ini kebiasaan keren. tipe apa namanya pilih-pilih makanan. Ya udah. Iya. Ojo. Saya minta waktunya sebentar Bu, untuk menghitung kebutuhan kebutuhan harian Dek Nana. Iya. Nanas, atas. Jadi setelah saya hitung kebutuhan energinya itu di 1350 kalori, proteinnya di 20 gram, lemaknya di 45 gram, terus karbohidratnya di 250 gram. Nah, Ibu di sini Ibu Ibu bisa bukain nanti di ini, bawah Bu. ya Bu, ini ada Itu. contoh makanan penukar. Ini nanti dikasih. Nah, kalau Ibu bukain. karbohidratnya itu kan nggak cuma nasi ya Bu, bisa diganti dengan kentang, biskuit atau roti lainnya. Nah, ini di bahan penukarnya itu, nah nasi 100 gram itu 3 sampai 4 gelas. Terusan kentangnya itu 2 buah, satu penukar itu beratnya 210. Nah, jadi nanti di sini makannya nggak cuma karbohidratnya nggak cuma nasi aja, bisa diganti dengan kentang, biskuit ataupun roti, makaroni juga bisa. Nah, untuk protein hewaninya ini ada tingkatan protein hewaninya rendah lemak. Nah, di sini Ibu bisa menggunakan daging ayam tanpa kulit. Nah, satu penukarnya itu beratnya 40 gram, satu potong sedang. Bisa menggunakan ikan lele. Nah, ikan lelenya itu satu penukar beratnya 45 gram, 1/3 ekor sedang. Jadi nanti di sini Ibu bisa lihat sumber protein hewaninya, ada yang rendah lemak, lemaknya sedang, sama tinggi lemak. Nah, kalau yang ini tadi rendah lemak, terus yang lemak sedangnya itu ada bakso, daging kambing, daging ayam, daging sapi, hati ayam, ada telur ayam. Nah, untuk tinggi lemaknya itu daging ayam dengan kulit itu satu penukarnya 150 kalori, 7 gram, total proteinnya ada 13. Nah, itu 45 gram, URD-nya satu potong sedang. Nah, kalau saya ini ada protein nabati. Nah, protein nabati satu penukar itu ada 75 kalori, 5 gram protein, 3 gramnya lemak, dan 7 gramnya karbohidrat. Nah, di sini Ibu tinggal pilih aja mau apa. Ini ada tempe, tahu, kacang merah, kacang tanah. Nah, satu penukarnya itu kalau di tempe itu ada 110 gram. Nah, itu satu biji sedang. Kalau tempenya itu beratnya 50 gram, 2 potong sedang. Nah, kalau sayurannya Bu, ini bisa pilih sayuran golongan A. Ada gambas, ketimun, labu, tomat. Kain, Bu. Nah, ini ada sayuran B. Nah, satu penukarnya itu ada 100 gram. Total kalorinya itu ada 25 kalori, 1 gram protein, dan 5 gram buah. Nah, itu ada bayam, kangkung, brokoli, buncis, kacang panjang. Ini buat mana?
pilih aja di sini mau apa Bu. Nah, satu penukarnya itu ada di 100 gram ya Bu ya. Nah, jadi ini pilih. Nah, sayuran yang selanjutnya itu ada sayuran yang C, itu ada bayam merah, daun katuk, daun melinjo, daun pepaya, daun singkong. Nah, satu penukarnya itu ada di 100 gram. Total kandungan kalorinya itu ada 50 kalori, 3 protein, dan 10 gram karbohidrat. Nah, jadi di sayuran A dan B dan C itu beda-beda ya Bu kandungannya. Nah, ini juga ada buah Bu, buah. Nah, di setiap buah ini satu penukarnya itu mengandung 50 kalori dan 12 gram karbohidrat. Nah, kayak anggur ini ada beratnya 125, URT-nya itu untuk ukurannya ya Bu ya, URT itu 15 biji, 15 biji ya sedang. Terus habis itu kayak ada mangga itu di 190, biasanya itu URT-nya ukuran rumah tangga itu kayak satu potong besar. Terus ada pepaya ini ada 110, OT-nya 100 potong sedang. Nah, ini juga ada iklan Bu, gizi seimbang. Di sini ada tujuan gizi seimbang untuk balita, yaitu untuk mendukung pertumbuhan fisik yang cepat dan optimal, memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah cepat sakit, menyediakan sumber-sumber energi untuk aktivitas sehari-hari, mendukung pertumbuhan otak dan perkembangan otak. Nah, di sini juga ada prinsip dan syarat-syarat dietnya, yaitu mengonsumsi makanan yang beragam, yang kayak tadi ada protein nabatinya, ada protein hewaninya, karbohidrat, sayur gitu. Nah, menerapkan pola hidup yang bersih Bu, kayak sebelum makan itu cuci tangan biar mencegah penyakit infeksi yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Terus aktivitasnya berolahraga, kayak ajak anak bermain dan bergerak untuk menjaga berat badan agar tetap ideal ya Bu ya. Terus memantau berat badan secara teratur ya Bu ya, timbangan atau ukur tinggi badan, berat badan secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan yang lain untuk memantau pertumbuhan anak sesuai dengan kurvanya. Nah, di sini juga ada makanan yang tidak dianjurkan Bu. Nah, contohnya makanan yang tidak dianjurkan itu ada makanan yang tinggi gula. Nah, seperti permen, coklat, gulali, kue manis, sereal manis, minuman kemasan ya, terutama kayak teh pucuk, kata itu nggak boleh. Nah, terus ada makanan yang cepat saji Bu, contohnya kayak olahan sosis sebaiknya tadi dikurangi ya Bu ya. Terus ada kayak nugget, kornet, kentang, gorengan. Terus makanan tersebut itu umumnya tinggi lemak jenuh Bu, tinggi garam, terus rendah nutrisinya. Jadi kayak anak itu makan tapi itu nggak ada nutrisinya gitu. Nah, terus makanan asin atau tinggi garam, contohnya ikan asin. Terus makanan kaleng kayak sarden gitu. Terus snack kemasan itu Bu sebaiknya dikurangi ya. Ya, soalnya itu bisa ginjal balita itu bisa berkembang, terus asupan garamnya juga lebih jadinya tidak baik. Nah, ini ada makanan, kalau makanan yang dianjurkan itu ya kayak ada nasi, kentang, ubi, jagung, roti, terus air putihnya yang cukup. Terus lauknya itu sumber protein hewani dan nabatinya itu juga ada daging, ikan, daging sapi, ayam, protein nabatinya ada tempe, ada tahu. Nah, terus sayurannya ada wortel, bayam, buncis, brokoli, sayuran hijau. Terus buahnya ada pisang, pepaya, alpukat, jeruk, ada mangga, ada buah lainnya. Nah, terus ada susu yang produk olahan sebagai pelengkap gizi. Nah, di sini ada itu Bu, tumpeng gizi seimbang. Nah, ini batas
dibatasi garam dan gula dan minyak. Terus untuk protein nabati dan hewaninya itu satu hari 2 sampai 3 porsi. Jadi makannya 2 sampai 3 porsi ya Bu. Terus air putihnya sering. Terus kalau sayurnya itu bisa ditambah 3 sampai 4 porsi sehari. Terus habis itu buah juga 2 sampai 3 porsi. Terus makanan pokoknya itu ada jagung, ada beras, itu juga 3 sampai 4 kali sehari. Nah, terus biasakan mengkonsumsi makanan yang beragam, nggak cuma itu aja, bisa dimodifikasi ya Bu ya. Terus menerapkan pola hidup sehat, sebelum makan cuci tangan dulu. Terus memantau berat badan, rajin olahraga fisik. Nah, terus ini ada isi piringku. Di sini dalam satu piring itu 30%-nya lauk hewani, terus 25%-nya ada sayur dan buah, terus 30%-nya ada karbohidrat. Nah, terus di sini saya juga ada media Bu. Medianya di sini juga ada tujuan dari diet gizi seimbang untuk balita. Itu ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik kognitif yang optimal. Nah, terusan di sini juga ada prinsip dan syarat diet untuk gizi balita. Habis itu di sini juga ada tumpeng gizi seimbang untuk balita yang tadi saya jelaskan itu. Terus habis itu ada isi piringku. Nah, di sini ada contoh menu balita, yaitu contohnya kalau di pagi hari itu ada nasi, sumur bola-bola ayam, daging ayam, terus ada tahu, terus sayurnya ada wortel, tahu, bayam, buahnya itu jenis makan ya Bu ya. Terus yang siangnya itu ada nasi, sop bakso ikan, wortel, buncis, terus tempe dan buahnya ada jeruk. Nah, contoh selingannya itu di sini ada puding buah. Nah, puding buah itu sehat ya Bu ya. Terus makan malamnya itu ada bisa nasi, bisa nasi tim ataupun bubur. Terus sayurnya itu tumis buncis, opor tahu, terus perkedel tahu sama pisang. Nah, selingannya itu pisang susu. Nah, jadi nanti saya akan membawa nanti ini dibawa pulang ya Bu ya, food diary. Jadi nanti kita pantau berat badannya, tinggi badannya satu bulan selanjutnya. Jadi nanti Ibu isi kebiasaan makan setiap harinya, jadi nanti 1 bulan selanjutnya dibawa ke sini lagi ya Bu ya. Nah, ini tadi ada contoh jamnya, mulai jam 6 sampai jam 8 itu ada nasi. Nasinya satu tempat itu 100 gram, proteinnya 3 sampai 14. Protein hewaninya ada telur rebus 1 butir. Terus protein nabatinya ada tempe, 1 penukarnya itu 1 potong besar. Terus untuk sayurnya itu bisa sayur bening, wortel, terus buahnya itu bisa melon 1 potong. Terus untuk minyaknya 1 hari 1 porsi makan ya Bu ya, itu di 5 gram 1 sendok kan. Nah, terus di siangnya itu
Caca. lele, Ibu. terus protein abadinya tahu rebus, Bapak Caca. terus sayurannya kangkung Ibu 3 gram, Caca. wortelnya 1 mangkok, Bapak Caca. buahnya pakai pepaya 50 gram, Bapak satu Caca biji. nih Bu. Iya, sing dulu. Nah untuk malamnya Bu, Aduh, eh, satu. beras 100 gram 3 sampai 14, Ibu. protein hewaninya ada daging ayam tanpa kulit, Iya. satu potong, untuk rumah tangganya itu satu potong sedang ya Bu ya. Iya, Habis nanti dua ya dikasih Bu. ya. Iya, iya dulu. Terus protein abadinya itu ada tempe di 25 gram, Iya. itu satu potong. Tuh lihat dulu. Lihat Terus dulu. Ini pisangnya, pisang. satu buah pisang itu di 110 gram itu satu potong. Nah untuk minyaknya sendiri Bu itu 5 gram di 1 sendok teh. Nah setelah saya konsentrasi tadi, Sini apa Ibu ini? apakah ada yang ditanyakan Bu? Betul. Jadi nanti untuk ujiannya dibawa ya Bu ya, untuk air dan ada liquid juga di bawah. Liquidnya ini sama Ibu. ini bahan penukar, jadinya nanti itu bisa lihat dilihat cara masaknya. Ini nggak cuma karbonnya nggak cuma ada di nasi tapi ada di banyak nasi, nanti pilih aja Bu. Terus kan ada proteinnya ada di tingkat sedang, rendah dan tinggi. Jadi nanti ini dibawa pulang ya Bu ya. Nah nanti pas kesini ini jangan lupa dibawa ya Bu ya, biar saya bisa lihat perkembangannya satu bulan terakhir. Iya. Ini misinya itu kayak pagi sarapannya apa gitu. Pagi sarapannya pakai apa, terus snacknya, terus makan siangnya kayak ada nasi apa itu Bu, terus makan malamnya, terus snacknya, terus di hari selanjutnya. Nah ini tuh diisi terus ya Bu, sampai konseling yang selanjutnya 1 bulan kemudian. Jadi ini di takarannya gimana? Takarannya itu kayak yang tadi di libatnya itu Sesuai ya, anaknya itu mengkonsumsi. ya kayak tadi kan di satu penukar kan kayak ada satu potong itu ukurannya 110 ya. Berarti Kalian ya kayak melon satu potong. Nah itu kan di situ sudah ada beratnya itu ya, berat setiap satu potong itu penukarnya energinya ada berapa. Nah terus ya makan siangnya tadi pokoknya ini diisi semua sampai nanti ketemu itunya bulan depan. ketemu bulan depan gitu. Nanti kalau anaknya susah makan saya gimana Mbak? Ya nanti Atasnya. bisa dimodifikasi menu Bu, kayak sayurnya tuh nggak harus langsung sayur, kayak bisa dibuat keripik bayam atau dimodifikasi apa biar anaknya itu Suka nggak ya. bosan juga gitu. Soalnya kan ya emang biasanya anak-anak gitu Bu. Pilih-pilih sayur. Ya. Habis itu apakah ada yang lagi ditanyakan lagi Bu? Sampun. Udah. Sudah. Selain tadi Bu, modifikasi menu untuk sayuran apalagi ya Bu? Apa ya Mbak ya? Biar Biar selain dia bosenan soalnya Mbak.